Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Syalur Ramadan dari kelompok 10. Saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan sebuah proyek untuk memenuhi mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Dari kelompok 10 akan membahas beberapa materi seputar NLP seperti Music Information Retrieval, Speech Recognition, Geographic Information Retrieval, dan lain sebagainya. Di sesi pertama, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya tentang Music Information Retrieval dalam mengaplikasikan Automatic Music Transcription menggunakan metode Simple Pitch Transcription. Oke, sebelum masuk ke Automatic Music Transcription, kita harus tahu dulu apa itu Music Information Retrieval. Jadi, Music Information Retrieval adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengambil sebuah informasi dari musik. Contohnya, misalkan mengenali lagu atau mencari lagu by humming, mencari lagu by text, atau mengidentifikasi pola-pola musikal. Pada proyek ini, saya akan membahas spesifik tentang salah satu aplikasi dari Music Information Retrieval, yaitu Automatic Music Transcription. Jadi, Automatic Music Transcription merupakan suatu proses yang mengubah nada-nada yang terdapat dalam suatu rekaman musik menjadi bentuk notasi musik atau notasi balok yang dapat dibaca oleh manusia. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya adalah Simple Pitch Transcription yang akan digunakan pada proyek ini. Oke, apa yang dimaksud dengan Simple Pitch Transcription? Simple Pitch Transcription adalah teknik yang digunakan untuk mentranskripsi atau menerjemahkan nada suara menjadi notasi musik. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer yang dapat mengidentifikasi nada suara dan mengkonversinya menjadi simbol-simbol notasi musik yang dapat dibaca oleh manusia. Simple Pitch Transcription biasanya digunakan untuk membantu musisi dalam membuat partitur atau menganalisis nada suara yang ingin mereka rekam atau digunakan dalam komposisi musik mereka. Terus bagaimana proses Simple Pitch Transcription? Jadi, proses Simple Pitch Transcription biasanya terdiri dari beberapa langkah utama. Yang pertama, software yang digunakan akan menganalisis suara yang akan ditranskripsi dan mengidentifikasi nada-nada yang terdapat di dalamnya. Lalu, software tersebut akan mengkonversi nada-nada tersebut menjadi simbol-simbol notasi musik yang dapat dibaca oleh manusia. Selanjutnya, hasil transkripsi tersebut akan ditampilkan dalam bentuk partitur yang dapat dibaca dan dipahami oleh musisi. Selain itu, beberapa software juga dapat menambahkan informasi tambahan seperti durasi not dan keterangan lainnya ke dalam partitur hasil transkripsi. Dengan ini, sangat membantu musisi dalam memahami dan menggunakan hasil transkripsi tersebut dalam proses komposisi musik mereka. Simple Pitch Transcription memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan dari Simple Pitch Transcription adalah yang pertama, jelas membantu musisi dalam membuat partitur dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, menyediakan informasi dan akurat tentang nada-nada yang terdapat dalam suara yang ingin ditranskripsi. Yang ketiga, dapat menambahkan informasi tambahan seperti durasi not dan keterangan lainnya ke dalam partitur hasil transkripsi. Sementara itu, beberapa kekurangan dari Simple Pitch Transcription adalah yang pertama, hasil dari transkripsi mungkin tidak selalu akurat. Mungkin sekitar 80-90%, terutama jika suara yang ingin ditranskripsi memiliki kualitas yang buruk atau tidak jelas. Yang kedua, software yang digunakan mungkin tidak dapat menangani nada-nada yang sangat tinggi atau rendah atau suara dengan karakteristik unik. Yang ketiga, transkripsi hanya menangkap informasi tentang nada-nada yang terdapat dalam suara, tidak termasuk informasi tentang nuansa atau tekstur suara yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan Automatic Music Transcription menggunakan Simple Pitch Transcription pada bahasa pemrograman Python. Pada proyek ini,
kita menggunakan beberapa library dari Python, yaitu ada MIDI-util, ada Pygame, ada Music 21, dan ada juga Librosa, dan beberapa library umum seperti NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan juga IPython. Dan di sini saya sudah siapkan dataset yang berisi lagu sempurna ciptaannya dari Andra and the Backbone. Ini lagu cukup terkenal dari zaman dulu bahkan sampai sekarang ya. Jadi saya akan menggunakan lagu tersebut, kemudian nantinya akan dikonversi dalam bentuk notasi musik atau notasi balok. Oke, di sini jika kita sudah menginstal library yang akan digunakan, kita import di sini ya. Kemudian kita di sini definisikan alamat dari dataset kita. Kemudian kita definisikan untuk konfigurasi plotnya. Dan di sini ini adalah beberapa parameter yang akan digunakan untuk proses signal processing. Di sini ada sampling frequency, ada length of the FTT window, hop overlap percentage, dan beberapa parameter lainnya. Kemudian di bagian sini kita load lagu sempurna di sini dalam bentuk format MP3. Kita gunakan library Librosa untuk meload lagu tersebut. Kemudian kita akan tampilkan di sini. Kita coba play sedikit. Nah, jadi kita berhasil menload lagu sempurna ya. Kita pause dulu. Di sini terdapat beberapa informasi seperti sample rate dan panjang dari audionya. Baiklah, untuk tahap berikutnya yaitu menghitung frekuensi dari suatu sinyal audio. Di sini saya menjabarkan dua perhitungan, yaitu constant key transform atau CKT dan Fourier transform atau FFT atau FT biasanya dipanggil. Constant key transform atau CKT dan FTT adalah dua metode matematis yang digunakan untuk mengubah suatu sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi kedua metode ini memiliki beberapa perbedaan dalam cara mereka menangani sinyal dan hasil yang dihasilkan. Perbedaan utama antara CKT dan FTT adalah bagaimana CKT menggunakan basis key constant untuk mengubah sinyal, sedangkan FTT menggunakan basis sinus dan kosinus karena menggunakan basis yang berbeda. CKT dan FTT akan menghasilkan sebuah spektrum frekuensi yang berbeda pada sinyal yang sama. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari dua metode ini. Namun pada project ini kita akan menggunakan CKT karena CKT ini memiliki resolusi frekuensi yang lebih baik daripada FTT yang berguna untuk mengidentifikasi frekuensi yang lebih kecil dalam sebuah sinyal. Kita gunakan plot ya untuk menampilkan perbedaan dari CKT dan FFT. Di sini kita bisa lihat sebuah nilai CKT dan FFT. Jelas terlihat bahwa nilai frekuensi dari CKT yang warna merah ini CKT naik secara linear dan konstan. Sedangkan FFT ini sebaliknya. Nah, selanjutnya kita definisikan sebuah fungsi. Kita beri nama calc CKT. Fungsi ini untuk menghitung nilai CKT dari suatu sinyal audio. Jadi fungsi ini menerima beberapa parameter, yaitu berupa sinyal audio X, sample rate-nya Fs, panjang hop yang digunakan hop length, jumlah bin yang digunakan n bins, dan nilai pangkat yang digunakan untuk menghitung magnitude, yaitu max XP. Prosesnya adalah pertama, hitung nilai CKT dengan menggunakan library Librosa, lalu kita hitung nilai magnitude-nya dari nilai CKT sebelumnya. Kemudian diakarkan dengan nilai pangkat yang ditentukan dan disimpan dalam variabel max XP ini. Terakhir,
magnitude dari CKT dikonversi ke skala desibel dengan menggunakan fungsi amplitude 2dB dari library Librosa dan dijadikan sebagai output dari fungsi ini, sehingga output yang dihasilkan dari fungsi ini merupakan nilai CKT dari sinyal audio yang telah dikonversi ke skala desibel. Selanjutnya kita definisikan sebuah fungsi CKT untuk menghitung nilai CKT dalam bentuk threshold-nya. Kemudian kita definisikan lagi sebuah fungsi untuk menghitung onset envelope dari sebuah sinyal audio. Fungsi ini menerima input berupa nilai CKT dari sinyal audio yang telah dikonversi ke dalam skala desibel. Terus onset envelope itu apa? Onset envelope itu merujuk pada envelope waktu dari suatu sinyal audio yang menunjukkan perubahan tajam dalam amplitudo sinyal. Jadi, onset envelope ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suara yang muncul dalam sinyal audio, seperti ketukan drum atau not musik. Selanjutnya, kita definisikan lagi sebuah fungsi untuk menghitung nilai onset dari nilai onset envelope-nya. Bedanya dari fungsi sebelumnya, yaitu fungsi ini selain menghitung onset, juga ada fitur untuk toggle backtrack, dan output dari fungsi ini berupa list yang berisi waktu onset dari sinyal audio, batas-batas from onset, dan nilai onset envelope dari sinyal audio. Selanjutnya kita definisikan fungsi untuk mengubah parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan CKT dan onset dari sebuah sinyal audio. Fungsi ini menerima input berupa nilai pangkat yang digunakan untuk menghitung magnitude CKT, threshold yang digunakan untuk mengembangkan nilai CKT, panjang maksimal, pre-onset dan post-onset, dan opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur backtrack. Dari fungsi ini, hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk spektrogram seperti yang dapat dilihat di sini. Di sini kita bisa lihat sebuah spektrogram antara nada-nada terhadap waktu. Kita bisa lihat di sini yang berwarna oranye ya. Ini kurang kelihatan ya karena lagunya cukup panjang. Kemudian di sini kita coba tentukan tempo dan beat dari lagu sempurna ya. Di sini kita bisa menggunakan library Librosa lagi, menggunakan function beat track. Nanti akan dihasilkan tempo dan nilai metronom marknya yang akan digunakan untuk berubah ke dalam bentuk notasi musik. Selanjutnya kita definisikan dua fungsi tambahan, yaitu time to beat dan remap. Fungsi time to beat ini membutuhkan durasi waktu yang ditentukan dalam detik dan tempo, lalu mengembalikan durasi sesuai dalam beat. Caranya adalah mengalihkan tempo yang diberikan dengan durasi detik dan membaginya dengan 60 karena ada 60 detik dalam sebuah menit. Sedangkan fungsi remap ini berfungsi untuk memetakan secara linear sebuah nilai dari satu rentang ke rentang lain. Simpelnya kita memetakan nilai ke dalam bentuk MIDI. Jadi MIDI ini singkatan dari Musical Instrument Digital Interface, yang dimana fungsinya untuk menyimpan data musik dalam bentuk file digital. Selanjutnya kita definisikan fungsi yang menghasilkan gelombang sinus dan informasi MIDI yang sesuai berdasarkan parameter input. Kemudian kita definisikan lagi fungsi untuk menghitung frekuensi dari frame audio dalam array segmen menggunakan fungsi CKT frequencies dari library Librosa. Kemudian kita cek di sini, jika amplitudo maksimum dalam array segmen kurang dari nilai threshold, fungsi akan mengembalikan none untuk frekuensi dan rata-rata dari amplitudo maksimum untuk sebuah segmen. Sebaliknya, fungsi mengembalikan rata-rata
dari indeks amplitudo maksimum dalam array segmen sebagai frekuensi dan rata-rata dari amplitudo maksimum dalam array segmen sebagai amplitudo. Fungsi kedua yang didefinisikan dalam kode ini adalah estimate pitch and notes. Ini untuk menghitung pitch dan note-nya. Kemudian didefinisikan sebuah array kosong bernama notes ya. Terus kita lakukan perulangan sebanyak nilai onset dari indeks ke 1. Di dalam perulangan kita panggil fungsi estimate pitch and notes untuk setiap elemennya. Kemudian terakhir kita buat sebuah array NumPy yang bernama music info yang berisi elemen dari notes. Dengan kata lain, kode ini menghitung sebuah set catatan musik menggunakan fungsi estimate pitch and notes dan menyimpan hasilnya dalam sebuah array NumPy bernama music info. Nah, di sini kita akan mengubahnya ke dalam sine wave ya. Kita tampilkan, kita bisa dengar sedikit. Oke, cukup. Selanjutnya kita buat sebuah objek stream ya. Objek stream kosong bernama S. Di sini S menggunakan kelas stream dari library musik 21. Kemudian kita tambahkan sebuah objek measurement bernama mm ke S. Selanjutnya buat sebuah objek instrumen bernama ini kita seharusnya namanya acoustic guitar ya, tapi ya udahlah, kita beri nama electric guitar menggunakan metode instrument from string. Kemudian atur atribut MIDI channel dan MIDI program menjadi 0 dan 30. Terakhir kita tambahkan sebuah electric guitar itu ke dalam S. Terus masukkan sebuah objek metadata di awal S dan atur atribut seperti title dan komposernya. Selanjutnya kita tambahkan setiap elemen dari note info ke S. Kemudian kita gunakan fungsi analyze dari library musik 21 untuk menganalisa objek stream S dan menentukan nada dasar sebuah lagu. Pada lagu ini kita bisa lihat nada dasarnya adalah di A mayor. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu hasil dalam bentuk notasi musik atau notasi balok. Jadi seperti itulah proses mengubah dari suatu audio menjadi sebuah notasi musik menggunakan metode simple pitch transcription. Oke, selanjutnya adalah chatbot. Chatbot atau chatterbot ini adalah aplikasi yang perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan percakapan obrolan online melalui teks atau text-to-speech. Sebagai pengganti, menyediakan kontak langsung dengan agen manusia langsung. Awalnya, chatterbot ini diciptakan oleh Michael Mauldin, pencipta server pertama pada tahun 1994 untuk menggambarkan program percakapan ini. Saat ini, hampir semua industri menggunakan chatbot untuk memberikan pengalaman layanan pelanggan yang baik. Dalam chatbot berbasis self atau AI adalah program berbasis pembelajaran mesin yang mensimulasikan percakapan seperti manusia menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Keuntungannya sendiri adalah keterlibatan pelanggan dengan menyediakan interaksi percakapan itu meningkat dan meningkatkan produktivitas dengan menyediakan pengumpulan data yang cepat dan perolehan prospek yang lebih baik. Tapi ada kerugiannya, yaitu sulit untuk dilatih karena membutuhkan daya kompresi tinggi, misalnya GPU dan RAM. Lalu ada biaya yang instalasinya tinggi juga dibandingkan dengan chatbot berbasis aturan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menggunakan atau sudah mendownload Anaconda dan Jupyter Notebook. Yang kedua mendownload file JSON. Lalu ada yang ketiga buka Jupyter Notebook-nya.
Langkah keempat adalah mengimpor library yang diperlukan. Nah, ini cara installnya bisa ditulis di prompt atau komen. Eh, ada 5 library yang harus diinstal, lalu mengimpor pustaka yang diperlukan. Ini adalah codingnya kita yang harus mengimpor data yang berisi aturan yang digunakan untuk melatih model NLP kita. Lalu membuat daftar kosong untuk kata, kelas, dan dokumen. Langkah selanjutnya data processing. Nah, pada pada processing data ini mengacu pada manipulasi atau penurunan data sebelum digunakan untuk memastikan atau meningkatkan kinerja, dan ini merupakan langkah penting dalam proses penambahan data. Dibutuhkan waktu maksimum dari setiap latihan pembangunan model yang hampir 70%. Lalu langkah selanjutnya adalah tokenisasi. Ini codingnya dan ada outputnya juga. Pada proses tokenisasi, pada dasarnya adalah pemisahan kalimat, paragraf. Jadi, kalimat dan paragraf akan dipisah dan seluruh dokumen teks menjadi unit yang lebih kecil. Proses ini yang disebut tokenisasi. Codingnya ada di sini. Lalu, pada proses ini juga dokumen akan di-save menjadi file label PKL dan teks PKL proses labeling. Selanjutnya ada creating training data. Bag of words adalah representasi sederhana dari setiap teks dalam sebuah kalimat sebagai bag of words-nya. Selanjutnya, creating modeling. Outputnya seperti ini. Dan pada proses ini, kami akan membuat model jaringan saraf dan menyimpan model tersebut. Proses ke-10 yaitu membuat fungsi yang akan membersihkan kalimat. Jadi, dev cleanup ini untuk membersihkan kalimat-kalimat yang tidak perlu. Lalu, agar kata-katanya bisa ditampung, maka kita akan membuat fungsi yaitu tempat atau kantong kata-kata. Codingnya seperti ini, dev bow. Lalu, untuk dev predict class ini berfungsi untuk memprediksi kelas kata. Lalu kita juga akan membuat fungsi untuk memulai chatbot hingga user mengetikkan N. Jadi kalau udah mengetikkan N, maka percakapan antara bot selesai. Dev start chat. Lalu if in lower N. Jadi jika kita atau user atau pengguna mengetikkan N, maka akan berhenti. Untuk percakapan akan selesai. Selanjutnya yang ke-14 adalah membuat function dev get response. Jadi untuk mendapatkan respon dari model. Fungsinya adalah mendapatkan respon dari model tersebut. Yang terakhir adalah membuat fungsi bernama start chat yang akan digunakan untuk memulai chatbot. Jadi start chat ini jika kita mengetikkan hey, lalu ada bot akan membalas hello, how can I help you, dan lain-lain sampai pengguna atau user mengetikkannya seperti ini. Jadi kotak pesan akan digunakan untuk meneruskan input pengguna. Obrolan kreatif seperti ini. Sekian. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proyek saya dengan tema Geographic Information Retrieval, di mana saya mengambil topik geoparsing. Geoparsing vocab penting yang ada dalam pengimplementasian ini yaitu geoparsing dan juga crawling data. Geoparsing sendiri yaitu proses ekstraksi nama-nama tempat menjadi koordinat dengan latitude dan longitude. Sedangkan crawling data merupakan proses mengimpor atau mengambil data secara online.
Ada beberapa geoparser, dan kebetulan saya mengetahui 2 di antaranya, yaitu bisa menggunakan library dari Mordecai dan GeoText. Di sini saya menggunakan modul GeoParse dari library Mordecai sesuai dengan referensi tutorial yang saya acu. Pertama, sangat disarankan untuk membuat virtual environment sebelum menginstal library Mordecai, seperti yang ada pada Jupyter Notebook ini. Lalu selanjutnya yaitu mendownload model dari spasi NLP. Baru selanjutnya setelah kita mendownload model dari spasi NLP, kita membutuhkan GeoNames Gazetteer yang nantinya akan dijalankan di Elasticsearch, yaitu dengan menginstal Docker dulu. Nanti dari Docker bisa menarik full Elasticsearch-nya itu. Setelah semuanya sudah dilakukan, maka langsung ke codingan, yaitu pertama install libraries seperti TuiPy, GeoPandas, Mordecai, Plotly, Express, dan juga spasi, maupun juga model dari NLP-nya. Sebenarnya tadi di environment sudah menginstal, cuman di sini saya memastikan lagi supaya libraries yang dibutuhkan tersedia. Jadi saya menginstal lagi di dalam shell notebook. Setelah sukses terinstall, maka kita tinggal import modul yang ada pada library yang tadinya sudah terinstall, seperti TuiPy, Pandas, GeoPandas, Mordecai, CSV, Plotly, Express, dan juga spasi. Setelah itu kita melakukan testing ya, dengan menggunakan variabel geo seperti ini, seperti di contoh sel dalam notebook, di mana diberikan string atau teks Eiffel Tower is located in Paris. GeoParse akan mendeteksi atau mengenali nama tempat yang ada pada teks ini, kalimat ini, atau string ini, di mana ada 2 tempat yang dikenali, yaitu Eiffel Tower dan juga Paris. Dan dicetak atau diprint beserta dengan latitude, longitude, terus ada juga place name bersama feature code dan lain sebagainya. Oke. Untuk mendapatkan dataset atau mendapatkan data-data yang akan diolah, di sini saya melakukan crawling data dari Twitter ya. Di sini saya melakukan crawling data dengan bantuan library TuiPy ya. Dengan library TuiPy. Sebenarnya kalau crawling data atau data mining bisa juga menggunakan aplikasi lain, aplikasi bantuan seperti RapidMiner atau Orange yang sudah ternavigasi di dalam Anaconda. Kalau teman-teman punya Anaconda, jadi tinggal install Orange di dalam Anaconda dan tinggal menggunakan Orange ini untuk data mining atau untuk crawling data. Orange ini juga lebih user friendly karena dia berbasis GUI. Cuman kali ini saya akan implementasinya akan menggunakan bantuan library dari TuiPy, yaitu langsung di coding di dalam notebook. Ya, pertama-tama kita harus define
epic case ya dari Twitter developer. Jadi kita harus punya akun dari Twitter, lalu masuk ke situs developer Twitter. Di sana nanti kita akan mendapatkan epic case beserta dengan token-token yang penting. Setelah kita generate keys-nya, kunci-kunci dari Twitter developer, kita melakukan authentication, yaitu masukkan variabel-variabel dari key maupun tokennya ke dalam variabel auto authentication ya. Lalu setelah melakukan authentication, baru kita bisa crawling Twitter. Di sini kebetulan saya query-nya menggunakan hashtag dari tweet ya, lalu menyimpannya ke dalam bentuk CSV. Jadi seperti ini fungsinya untuk menyimpan ke dalam hashtag yang kita dapat tadi hasil dari crawling ke dalam CSV. Dari CSV tadi kita baca dan dapat kita lihat ini adalah tabel yang terdapat pada tweets CSV yang tadi tersimpan. Setelah kita melakukan crawling, sudah dapat datanya, baru kita meng-geoparsing dari masing-masing tweet tadi. Seperti ini. Setelah kita melakukan geoparsing, baru kita melakukan flatten data frames-nya. Jadi flatten ini itu bertujuan untuk normalisasi atau menjadikan one dimensional atau satu dimensi dari bentuk datanya atau tabelnya menjadi list. Jadi one dimensional shape di sini itu adalah menjadikan data ini menjadi dalam bentuk list, satu list gitu ya. Jadi dari flatten data frame ini dimasukkan ke dalam variabel df clean atau data frame clean, terus kita bisa menampilkan hasil dari flatten tadi yang sudah di flatten, data-data yang sudah di flatten seperti tabel berikut. Nah, yang terakhir kita bisa memvisualisasikan hasil dari data-data tadi yang sudah di flatten atau sudah dibersihkan. Kita di sini menggunakan menggunakan tipe mapbox ya, yang temanya itu gelap atau mapbox stylenya itu dark, jadi tampilnya seperti ini, di mana red dots atau ini titik-titik merah yaitu hasil geoparsing dari crawling data dari teks yang kita dapat dari hashtag Twitter tadi. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya Jessica Ardana Harjandasari dengan NIM 077 dari mahasiswa alih jenjang UNESA 2021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai speech recognition. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan memberitahukan terlebih dahulu codingan yang telah dibuat. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang pertama, di sini saya menggunakan Google Colab.
Jadi yang pertama harus import drive terlebih dahulu dari Google Colab-nya, kemudian import library isinya seperti ini, download dan ekstrak dataset, kemudian explore data, kemudian ada data visualization. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan bersamaan dengan paper yang sudah dibuat. Jadi paper yang sudah dibuat ini berjudul Pengenalan Automatic Speech Recognition menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk pembahasannya di sini yang pertama ada introduction. Introduction itu ya penjelasan singkat seputar speech recognition. Kemudian ada tinjauan pustaka. Di sini saya memaparkan mengenai pengertian dari speech recognition. Kemudian saya juga memaparkan mengenai pengertian dari bahasa pemrograman Python. Kemudian di sini saya juga menggunakan studi literatur, ada dua. Yang pertama ada implementasi aplikasi speech to text untuk memudahkan wartawan dalam mencatat wawancara dengan Python yang ditulis oleh Ikomang Setiap Budiana Ikomang Setiap Buana dari Politeknik Siber dan Sandi Negara pada tahun 2020, dan implementasi Google Speech API dan TensorFlow pada speech recognition untuk pembelajaran bahasa Korea menggunakan pemrograman Python yang ditulis oleh Leni Anggraini dari Universitas Pertamina pada tahun 2021. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari bab metodologi. Nah, rancangan sistem dalam penelitian yang kami buat ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu ada data dan pengolahan data. Nah, pengambilan data itu adalah hal yang dilakukan pertama kali. Setelah itu, data yang sudah diambil diolah untuk menghasilkan sebuah teks. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, format file rekaman yang bisa diproses oleh Python ini harus .wav gitu. Karena aplikasi yang dibuat ini hanya bisa mendeteksi file format tersebut. Untuk alur kerja sistemnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada pengambilan datanya itu dari rekaman suara .wav, kemudian pengolahan datanya itu meliputi ekstraksi fitur dan juga deteksi, kemudian untuk outputnya adalah tampilan hasil berupa tulisan. Nah, untuk pengambilan data yang didapatkan ini merupakan dataset dari TensorFlow Speech Command yang berasal dari situs Kaggle. Ya, jadi saya mengambil datanya dari situs Kaggle ini, yaitu TensorFlow Speech Recognition Challenge. Nah, TensorFlow Speech Commands dataset ini itu berisi 65.000 klip audio yang masing-masing itu berdurasi 1 detik untuk 30 kata umum. 20 kata adalah kata inti dengan banyak contoh per pembicara, sedangkan 10 kata adalah kata bantu dengan lebih sedikit contoh per pembicara. Kata-kata inti dalam kumpulan data ini ada yes, no, up, down, left, right, on, off, stop, go, zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kata bantunya adalah bed, bird, cat, dog, happy, house, Marvin, Sheila, tree, and wow. Termasuk bersama dengan 30 kata tersebut adalah kumpulan file dari background noise audio. Nah, untuk pengolahan datanya, di sini saya membuatkan sebuah alur sesuai dengan codingan yang sudah saya tunjukkan tadi. Yang pertama adalah import library terlebih dahulu, kemudian download rekaman suara .wav dari situs tadi, itu kemudian ekstraksi fitur, kemudian periksa sampel audionya, jalan atau tidak, berhasil atau tidak, kemudian deteksi suara, kemudian yang terakhir adalah output. Nah, jadi langsung aja ke hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini, saya menyajikan percobaan pembuatan speech recognition menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, saya akan menjelaskan kumpulan data pengaturan eksperimen. Kemudian saya akan melaporkan hasil aplikasi sederhana yang telah dibuat ini. Yang pertama ada dataset dan setting. Dataset yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu TensorFlow Speech Command. Itu adalah dataset yang berisi 65.000 klip audio yang masing-masing berdurasi 1 detik dengan terdiri dari 30 kata umum yang masing-masingnya ada 20 kata inti dan 10 kata bantu beserta dengan file dari background noise audionya. Kemudian tahap persiapan drive dan import library. Jadi eksperimen yang
kelompok kami jalankan ini menggunakan bahasa pemrograman Python 3.913 dan komputer yang digunakan itu memakai prosesor Intel Core i3 6006U 20 GHz dan memori RAM 4 GB. Dan dataset yang diusulkan untuk dicoba adalah dataset dari TensorFlow Switch Command. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab, dan Google Colab ini pada dasarnya adalah Jupyter Notebook online dan memiliki semua fungsinya. Jadi pengguna itu bisa menghubungkan Google Colab ke Google Drive mereka dengan menggunakan potongan kode yang sudah diberikan di bawah ini. Jadi seperti ini kodenya. Nah, file Google Colab ini dihubungkan ke akun Google Drive menggunakan potongan dari kode di atas. Hal ini itu akan memberikan kebebasan untuk menggunakan gaya kode apapun yang dipilih dan ukuran dataset apapun yang diinginkan. Potongan kode yang dituliskan di atas itu memasangkan Google Drive ke Google Colab. Pengguna disajikan dengan URL dan kotak teks saat cuplikan kode ini dijalankan. Agar Google Colab memiliki akses ke Google Drive dan konten di dalamnya, pengguna harus mengklik URL dan mengizinkan izin Google Colab. Setelah izin diberikan, token satu kali diberikan yang harus dimasukkan ke dalam kotak teks di bawah URL. Google Drive berhasil dipasang ke Google Colab jika token dikenali dan diverifikasi. Setelah Google Drive dipasang dan Google Colab, pengguna dapat dipasang di Google Colab, pengguna dapat menggunakannya sebagai Jupyter Notebook dan memasukkan kode kerjanya ke dalam sel, atau mereka dapat menyimpan kode Python di Google Drive dan menjalankannya dari Google Colab. Setelah import Drive ke Google Colab, kemudian adalah import libraries. Nah, di sini ada banyak libraries yang diimport. Ada skype.io, webfile, kemudian ada matplotlib, kemudian ada numpy dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada tahap persiapan dataset. Tahap selanjutnya adalah download dataset TensorFlow Switch Command dari penyimpanan Cloud Data Asset Exchange. Nah, untuk koordinat lebih jelasnya itu kurang lebih seperti ini. Seperti ini untuk sintak dari cara downloadnya. Nah, kemudian ekstrak dataset tersebut sehingga file dataset tersebut bisa digunakan pada tahap selanjutnya. Ini adalah untuk proses ekstraknya. Apabila proses ekstraknya itu berhasil, maka akan muncul tulisan done seperti di bawah ini. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya ada explore data. Nah, tahap selanjutnya di sini yang pertama adalah periksa sampel audionya. Nah, pada bagian ini saya ingin memeriksa kumpulan data dari TensorFlow Switch Command setelah dataset tersebut diunduh dan diekstraksi. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian dataset di atas, dalam dataset ini terdiri dari 31 folder audio yang terdiri dari 20 kata inti, 10 kata bantu, dan 1 file background noise-nya. Kemudian sintak di bawah ini digunakan untuk mendeteksi kata inti apa saja yang sudah ada di dalam dataset tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, sintaknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk hasilnya ini muncul 31 beserta dengan file-file tambahan seperti validation list.txt, kemudian ada testing list.txt, dan ada readme.md. Nah, dari hasil di atas kan sudah terlihat seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah mencari jumlah sampel audio dari masing-masing kata inti yang sudah dicari di atas. Berikut adalah hasilnya. Jadi, untuk kodenya lebih jelasnya kurang lebih seperti ini. Nah, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi, setiap kata itu kan memiliki jumlah sampel audio. Contohnya seperti ini, age itu ada jumlah sampel audionya ada 2352, kemudian kata wow itu ada 1745, kemudian ada stop dengan 2380, kemudian ada happy, ada jumlah sampel audionya 1742 dan lain sebagainya. Di sini ada banyak.
Untuk lebih jelasnya sudah saya cantumkan di papernya seperti ini. Nah, jika sudah mengetahui jumlah sampel dari audionya, karena di sini tadi nggak jelas kan, maksudnya nggak bisa menampilkan semuanya. Nah, saya akan coba menampilkannya lewat bar chart. Jadi bar chart itu merupakan sebuah visualisasi yang ditampilkan berupa grafik dengan bentuk diagram batang. Oleh karena itu bar chart itu juga sering disebut sebagai diagram batang. Grafik atau diagram batang digunakan untuk menyajikan perbandingan data pada satu atau beberapa seri data. Berikut adalah sintak yang saya gunakan untuk menampilkan bar chart mengenai kata inti beserta dengan jumlah sampel audionya. Jadi untuk sintaknya seperti ini, menggunakan plot. Nah, kemudian untuk hasilnya seperti ini. Jadi terlihat jelas ya. Jadi age itu ada 2362 kata. Kemudian misalkan tree ini ada 1733 kata dan lain sebagainya. Nah, dari bar chart di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah sampel audio yang dimiliki oleh masing-masing kata inti itu memiliki jumlah lebih dari 2000 file audio. Dengan jumlah yang paling banyak sampel audionya itu adalah kata stop dengan jumlah sampel audionya ada 2380 dan yang paling sedikit sampel audionya adalah background noise yang hanya memiliki 6 sampel audio saja. Kemudian lanjut ke uji coba. Jadi berikut adalah hasil uji coba untuk speech recognition menggunakan bahasa pemrograman Python. Hasil yang ditampilkan adalah berupa kata inti yang diucapkan dan pembicara atau file audio yang mengisi dari kata inti tersebut. Di sini saya menggunakan 4 sampel audio yang berformat wave.wave. Berikut adalah hasilnya. Jadi sampel yang pertama, di sini ada on. Nah, speakernya adalah ini. Kalau misalkan dijalankan, jika dijalankan akan muncul suara on. Jadi dari sampel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang diucapkan adalah on, dengan sampel audio yang digunakan adalah ini filenya, dengan durasi suaranya kurang dari 1 detik. Sama seperti di bawahnya, kalau di sini ada kata off, dengan speakernya adalah ini. Untuk durasinya sama, juga kurang dari 1 detik. Kemudian sampel yang ketiga, yaitu ada kata yang diucapkan adalah up. Kemudian untuk kata bantunya, di sini saya menampilkan bird dengan speakernya ini, dan hasilnya bird. Dari sampel-sampel di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa di antara semua sampel, mulai dari sampel 1 sampai dengan sampel 4, itu cocok dengan apa yang ada di dalam dataset. Selanjutnya ada data visualization. Visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk merepresentasikan data. Visualisasi data itu menerjemahkan yang kompleks, bervolume tinggi, atau numerik menjadi representasi visual yang lebih mudah diproses. Alat visualisasi data itu meningkatkan dan mengotomatisasikan proses komunikasi visual untuk mendapatkan akurasi dan detail. Kita juga dapat menggunakan representasi visual untuk mengekstraksi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data mentah tersebut. Untuk visualisasi data yang akan saya gunakan di sini adalah durasi dari satu file sampel audio dan juga audio sampel rate dari file tersebut. Di
Di sini sebagai contoh saya menggunakan sampel audio dari kata inti yes dan file sampel audionya dari file 0a7c28d underscore nohes underscore 0.web. Berikut adalah hasil dari sampel rate-nya. Untuk lebih jelasnya di sini. Jadi kata inti yes itu punya sampel rate sebesar 16.000. Kemudian saya akan menunjukkan visualisasi audio dalam domain time series-nya. Masih sama, saya menggunakan sampel audio dari kata inti yes dari file yang sama, dan berikut adalah sintaknya untuk lebih jelasnya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini untuk data visualisasi dari sampel audio yes. Nah, dari hasil data di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa sampel audio tersebut memiliki durasi kurang dari 0,8 detik dengan amplitude tertingginya sekitar 9.000 di detik ke 0,4. Jadi kesimpulan dari presentasi mengenai speech recognition ini bahwa speech recognition atau yang biasa dikenal dengan automatic speech recognition atau ASR itu merupakan suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan suatu perangkat itu untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Pada penelitian ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membangun sistem ini. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah bahwa sistem untuk pembuatan speech recognition ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python itu berhasil untuk dibuat, kemudian dengan menggunakan dataset dari TensorFlow Speech Command pada bahasa pemrograman Python itu mampu mengkonversi suara berupa rekaman suara orang dengan format .wav ke tulisan atau teks. Dan sistem ini juga bisa menampilkan data visual dari domain time series-nya. Jadi domain time series-nya berhasil dibuat, kemudian juga bisa menampilkan kata beserta dengan speakernya siapa, kurang lebih seperti itu. Demikian presentasi mengenai speech recognition, dan demikian pula presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.